kan ini sebenarnya lumayan dia tuh si Prabowo-nya kemana, Gibran-nya kemana kan lumayan kayak gitu tuh. Nah jadi Gibran itu waktu itu ini apa namanya bikin penelitian juga gitu, ngirim tim ke India. Katanya di sana tuh makan siang gratis itu ini entah salah hitung atau gimana, tapi dia bilang gini, di India itu saking efisiennya makan siang gratis itu bisa dengan 11 sen dolar. Jadi itu kalau mau main dengan kurs sekarang berarti bisa dengan 1.700 orang dikasih makan. Aku pengen lihat yang itunya. Aku pengen lihat yang itunya. Aku yang 15.000 tidak peduli. Aku pengen lihat yang itu. Selamat datang kembali ke Debatin Gosip. Sekarang ada narsum kita, Rindra Dana, ponakannya Om, the real Lord of the Ring, Lord of the Dark Comedy. Ini baru nih Lordnya, bukan Coki, bukan Muslim. Dulu aja Coki Muslim pernah jadi openernya Bung Rin. Iya benar. Ya kan di RRI yang bikin Komtung waktu itu. Benar. Terima kasih loh, terima kasih sudah Sekarang dibantu. Komtung kalau bikin event, ribet. Prosesnya yang dark. Anjing prosesnya yang dark. Bikin ada orang yang keluar. Bung Rin, terima kasih banyak ya. Sudah datang. Iya maaf saya ini ya waktu kemarin sebenarnya udah diundang agak lama kan tapi jadwalnya nggak cocok terus. Nggak apa. Maaf. Emang lagi sibuk di kementeriannya ya sekarang ya. Ya akhir-akhir ini Kementerian sih ya. Kegelapan. Iya. Menyambut pelantikan 20 Oktober nanti. Mempersiapkan warga. Untuk ya siap dengan keadaan nanti siap sebenarnya. dengan keadaannya nanti. Tapi sebelum ngomong itu dulu kan banyak gosip nih beredar tentang Bung Rin. Ada yang bilang dia itu anak tangan kanannya Tommy Minata. Oh, gue pernah nanya langsung waktu itu inget kan di rumah. Iya, itu siapa yang ngomong? Itu siapa yang ngomong? Terus dipatahinnya gimana? Ya bukan, tinggal jawab aja. Karena terlalu berani, dianggap gitu. terlalu berani Iya. gitu. Oh, ini ada backingannya gitu. Stand up tidak butuh punchline aman. Yang penting saya senang ngomong gitu. Iya. Gue berapa kali ada show-nya Bung Rin nih. Kaget banget, banyak orang kaget terus keluar gitu. Dulu istrinya Denny Cagur. Nonton cabut dulu, napas dulu di luar masuk lagi. itu siapa yang ngajak sih? Itu Denny dari Cagurnya. Ya, makasih banyak sudah datang namun Gue bahkan ingat namun maaf banget juga. ini jokesnya Bung Rin. Ini gue perhalus ya. Jadi kata Bung Rin ini gay itu kalau nggak tititnya bau pantat, pantatnya bau titit. Iya Itu udah paling halus tuh. Itu kan Itu gue pernah legend tuh. kalau nggak salah di Bandung dia bawain juga kan. Iya. Nah gue bawa teman-teman yang gay. Gak apa-apa kan? Iya, Iya langsung nggak apa-apa langsung respect. Terus jadi gue langsung nanya kan, lu yang tititnya bau tai apa tainya bau titit kata gue. Gue sih dua-duanya om. Respect nggak sakit hati dia malah menjelaskan. Iya. Memang harus ini apa namanya menikmati semua yang bisa dinikmati aja kan. Keren. Ya betul. Yang menurut lu itu nikmat ya udah nggak apa-apa gitu ya. Nggak apa-apa. Nggak ngeganggu, asal nggak ngeganggu gua aja. Iya. Tiba-tiba titik ke gua patahin baru gitu. Karena gua nggak nikmat. Kalau lu nikmat ya udah nggak apa-apa. Nggak apa ya. Amatin aja. Aman. Nah, kita masuk ke gosipnya nih Bung Rin. Gosip apa nih? Katanya gosipnya di bawah kepemimpinan Prabowo dan kabinetnya nanti, Iya. 2024 sampai 2029, Indonesia akan menuju zaman keemasan di tahun 2045. Gosipnya Indonesia masih 2045. Iya. Apa gimana? Indonesia masih 2045. Betul. Yakin saya. Yakin? Kenapa Berarti bukan deh? gosip. Kalau saya sih yakin, saya percaya itu akan terjadi. Indonesia masih 2045, namun kita harus nyusuk dulu. Kita harus kayak gitu dulu. Oh, sama halnya dengan ketika kita mencari emas, kita harus ngebor dulu gitu. Lewat tanah-tanah, lewat kotoran-kotoran, habis itu baru dar Indonesia Mas. Emang abis jatuh naik dikit berasa emas sih? Iya, pokoknya kan kita nanti ini ya setelah 2000 berarti nanti mungkin di 2030-an aja kita siapapun setelah ini mungkin lebih bersyukur gitu loh. Iya. Iya, kayaknya nggak separah yang dulu sebelumnya gitu ya. Iya. Jadi ini kita hantam dulu aja gitu loh. Nggak apa-apa. Cuma Bung Rin yang bisa ngomong kayak gitu. Nggak, maksudnya nggak apa-apa. Tapi kan Ini basar ya Bung Rin, basar. sama kan kita satu kubu berarti. Satu kubu. Satu kubu ya. Lu basah juga ya? Enggak. Saya dengan sukarela. Dia Oh, tidak butuh. dia Tidak butuh. Dia kan ngebas karena buat bahannya dia senang aja. Iya. Buat nyikat-nyikatin yang pendukung-pendukung itunya kan, Ganjar sama Anies kan lu mah kan. Nah sama pendukung 02 juga yang so tahu gitu loh. Kita tidak perlu kan kayak yakin Prabowo Gibran itu bukan kucing dalam karung kan. Kita sudah tahu mereka kayak apa.
Kayak apa tuh? Kayak apa tuh? Ya kayak gitu. kayak gitu. Itu tidak ada yang perlu ditutupi, nggak perlu dia menjual saya nih siapa, tidak perlu. Kita sudah tahu Anda tuh siapa. Kita belah satu-satu ya, kita bahas satu-satu. Dari presiden yang dulu yang akan memimpin kita 5 tahun mendatang. Menurut Bung Rin, Prabowo tuh bagaimana sih sebenarnya? Karena dari semua sejarah ceritanya. Iya. Udah, kalau buat saya dia presiden yang paling nothing tulus. Kan udah kalah mulu tuh. Kalau orang kalah terus nggak nothing tulus. Udah berkali-kali kan. Ya benar. Iya. Terus habis itu dulu sih yakin banget, oh ini pasti menang pas dia ngumumin Gibrannya jadi wakil. Itu udah, dia udah pasti menang ini. Sama halnya dengan orang stand up kan. Orang stand up udah nothing tulus pasti lucu biasanya. Tapi kalau presiden nothing tulus pasti lucu juga. Lucu juga. Bayangkan materi stand up yang akan ada ketika Prabowo Gibran itu memimpin, itu tidak terbayang gitu. Maksudnya tidak terbayangnya lucunya. Ini kalau ditarik lurusnya berarti blundernya. Gak blundernya sih. Kan kita tidak harus selalu melulu tentang blunder kan. Dari programnya aja. Dari programnya mungkin kayak makan siang gratis. Itu makan siang gratis bagaimana tuh Bung Rin? Pas prosesnya pasti ada yang lucu gitu loh. Kan dia kan dibilang 15.000 tuh bener bisa makan orang. Benar. Tapi waktu itu ini apa namanya, jadi ternyata kan ini sebenarnya lumayan dia tuh si Prabowo-nya kemana, Gibran-nya kemana kan lumayan kayak gitu tuh. Nah jadi Gibran itu waktu itu ini apa namanya bikin penelitian juga gitu, ngirim tim ke India. Katanya di sana tuh makan siang gratis itu ini entah salah hitung atau gimana, tapi dia bilang gini, di India itu saking efisiennya makan siang gratis itu bisa dengan 11 sen dolar. Jadi itu kalau ngomongin dengan kurs sekarang berarti bisa dengan 1.700 orang dikasih makan. Aku pengen lihat yang itunya. Aku yang 15.000 tidak peduli. Aku pengen lihat yang itu. Enggak, lagian kan dia maksudnya studi bandingnya tuh ke India ya. India kan yang kita tahu yang menyajikan makanannya tuh dengan cara India ya. Iya, betul. Mungkin ketika memang 11 sen itu bagi orang yang enak banget karena udah campur dengan adukan Mungkin karena perbandingan karena sama-sama. Gak perlu bumbu lagi. Sama-sama penduduknya banyak gitu kan. Dan kemiskinannya juga sama mirip ya. Ya orang susahnya banyak juga. Tapi 11 sen dolar aku pengen lihat. 1.700. Oh, lu termasuk orang yang anjing penasaran kalau di Indonesia segitu bisa nggak gitu ya? Iya, kalau ternyata bisa kan dia jenius berarti kan? Oh, benar. Ternyata gizinya pun tercukupi dengan orang kenyang dengan 1.700. Anjing. Coba itu pas saya baca tuh saya langsung aku pengen lihat. ini yang aku tunggu gitu. Anjing di warteg 1.700 tuh tahu dipotong. Tapi palingan nggak program itu berjalan setahun doang sih. Feeling gue ya. Iya nggak sih, Bung? Ya karena 1.700. Enggak, kalau 1.000. Enggak, kita asumsi yang 15.000 deh. Yang paling atas. 15.000 tuh sebenarnya di warteg kan udah bisa. Benar. 15.000 tuh kemarin waktu itu ngetes kan. 15.000 deket warteg di daerah Fatmawati kan. Fatmawati Jakarta Selatan ya. Katanya ini salah satu daerah paling mahal kan. 15.000 tuh udah dapat 2 protein 1 sayur. Ya, jadi udah kebutuhin lah gizinya berarti ya. Ya kebutuhan gizinya. Dan 15.000 itu kan kalau dijual di warteg segitu berarti kan udah sama untungnya. Nah, untunglah itulah yang akan dimarkup sama pemerintah nanti. Jadi tenang aja lu korum apa momen. Tapi yang penting programnya jalan. Berarti kan udah markupnya di situ. Dan markupnya nggak kelihatan ya, korumnya tuh nggak akan kelihatan. Iya, 15.000 nih. Iya, 15.000. Silakan. Itu 2 protein berarti tahu tempat telur gitu ya? Kalau orang dapat kerang. Oh, kerang. Iya, kerang yang udah dibuka. Iya benar kan? Kerang hijau kan? Iya, pokoknya kerang yang ditumis itulah, yang kerang warteg, kerang merkuri lah kita. Iya, yang merkurinya banyak. Jadi setelah program makan siang gratis makin banyak anak-anak dengan tingkat timbal yang tinggi kan? Nah, makanya kan itu sebenarnya programnya berkesinambungan kan? Berkesinambungan. Pak Prabowo mengatakan kalau namanya harus perbanyak dokter. Karena yang dari program makan siang gratis cuma kerang itu. Kalau nggak kerang kan kikil. Yang dua itu. Kerang sama pasti kalau ini kerang besok kikil, terus besoknya telur aja dah. Terus kadang-kadang kemarin kan beli beberapa, ada satu yang jadi kita datang tuh, Bu, bikinin 15.000. Terserah variasinya apa, divariasiin aja. Ada satu yang nasinya banyak sama dapat nugget. Jadi cuma itu doang, sayur sama nasi nugget sama sayur. Kenapa ini? Tapi nasinya dibanyakin ya. Ini kan nugget curah ya. Nugget curah. Nah, berarti kan nanti anak-anak juga akan makan itu. Jadi ntar kesehatan nih kelihatannya gizinya tercukupi tapi ada efek samping. Berarti jadi dokternya jadi banyak banyak orang ngambil jurusan dokter gizi. Karena siap-siap nih anak kekurangan gizi banyak. Bisa jadi dari 10.000 yang kalau kekurangan gizi sih enggak sih. Enggak. Kalau yang nugget. Iya. Kalau yang udah nugget sih ya itu pasti korupnya kebanyakan lah kalau itulah. Dikasih nugget curah. Tapi yang kalau mamanya masih dapat kerang,
tempe orek sama sayur satu kan. Iya. Berarti sukses dong maksudnya program 15.000 tuh bisa pokoknya. Bisa udah sama untung kalau di warteg. Jadi sebenarnya program makan siang gratis bisa, tapi kenapa banyak yang meragukan? Mungkin karena nggak pernah belanja makanan sendiri kali. Nggak pernah mungkin kebanyakan orang-orang yang gitu kan. Saya kalau yang biasa ke pasar pasti 15.000 tuh masuk kok. Mungkin kebanyakan yang belanja di dan kadang-kadang kan sekarang orang tuh banyakannya online kan. Maksudnya belanja makanan warteg tuh lewat aplikasi online lah, dan di online itu biasanya naik 6.000. Jadi harganya 20%. Misalnya kalau 15.000 ya naik kan jadi berapa gitu. Padahal sebenarnya 15.000 pun kalau gua beli tuh bisa lah ada kerang tadi gitu. Walaupun kalau dicek, wah kandungannya banyak banget ya. Timbal. Kerang merkuri nggak apa-apa. Yang penting kan secara gizi itu kalau dihitung tuh masuk. Iya. Cuman seimbang dengan timbalnya tadi ya. Iya. Ada risikonya lah. Tapi itu akan menjadi program andalan yang sukses nggak menurut Bung Rin? Kalau menurut saya sih punya potensi. Punya potensi. Goalnya untuk mencegah stunting. Iya. Benar ya? Stunting kan sudah tidak ketolong kalau udah SMA kan? Nah iya makanya. Jadi sebenarnya kan mencegah stunting itu kan sebenarnya bahkan dari kandungan kan sebenarnya kan untuk mencegah stunting itu. Tapi mungkin Pak Prabowo mungkin juga agak sedikit lupa. Harus mulai dari rahim. Kalau udah jadi Rahman udah nggak bisa. udah nggak bisa men. Rahman tuh udah kayak gitu udah. Iya, udah nggak bisa. Afi Rahman tuh udah kayak gitu. Iya. Setelah itu ada program apa lagi sih yang semua orang ketutupan sama program makan siang gratis soalnya? Karena program memang fenomenal. Fenomenal. Kayaknya nggak ada hal lagi selain itu. Ya mungkin karena itu yang paling dikedepankan ya. Tapi itu yang saya tidak tahu sampai sekarang tuh hilirisasi digital tuh apa, saya sampai sekarang nggak tahu kalau ditanya. Iya. Kayaknya asal ngomong aja sebenarnya. Si Gibran ya, hilirisasi digital. Kayaknya keren banget gitu ya, maksudnya dari kata-kata keren banget. Kayaknya apa gitu, saya juga nggak tahu itu apa. Sama nanti kan nambah dokter yang banyak itu katanya. Iya. Jadi mau ditambah berapa tuh ya, kayak FK-nya tuh mau ditambah mungkin 1.000 dokternya mau tahu berapa? 10.000 mau jadi dokter. Tapi gua kemarin lihat statementnya dari Guru Gembul ya. Jadi sebenarnya masalah di kita itu bukan harusnya dari program 400 triliun ini tuh bukan untuk menyediakan makan siang gratis, tapi memberikan edukasi kepada keluarganya, kepada orang tuanya, biar anak-anaknya itu memang mau makan. Kadang-kadang kalau disiapin makan juga nggak dimakan sama anaknya. Jadi stunting itu bisa terjadi karena anaknya males makan, karena anaknya itu pengennya jajan gitu, jadi nggak tercukupi. Menunya nggak enak mungkin jadi males. Menunya nggak enak jadi males. Menurut lu gimana tuh? Nah kalau itu sih udah bukan salah pemerintah itu. Itu udah kalau mau yang penting makan disediain nih, layak. Terus kalau mamanya anaknya nggak mau makan, keplak aja udah. Maksudnya gampang banget aja. Iya, maksudnya anjing. Udah disediain sama negara. Kapan lagi gitu. Oke, berarti secara programnya udah benar ya program pemerintah. Iya, pokoknya udah lu nih. Pokoknya yang penting makannya tidak basi. Bukan karena itu enak kan selera kan. Tapi kalau mamanya udah masuk perut kan jadi gizi juga gitu loh. Kalau mamanya akhirnya ditanya apa ini harusnya mengedukasi, terus habis itu anaknya mungkin arahnya ke nanti juga yang bisa menyediakan makanan sehat itu orang tuanya gitu kan. Nah kalau orang tuanya udah kayak susah, terus habis itu bener-bener miskin, terus habis itu kalau nggak sibuk yang pulangnya itu masa ya ini kita sekarang dari negara ini ya memberi penyuluhan ya makanan gratis, nggak dibikinin makanannya. Ya, kalau mamanya itu kemarin yang 15.000 itu banyak banget asli porsinya, itu bisa dibawa pulang ke rumah itu. Bisa makan buat orang tua juga ya. Bisa makan buat orang tua. Anjing buat bokap gua nih masih banyak gitu. Iya, jadi kalau mamanya untuk yang itu kalau buat saya itu terlalu bertele-tele. Kayak harus kayak ngajarin edukasi apa, oh anak nih harus mau makan. Ah udahlah, nggak usah lah. Oke, bagus. Suapin aja langsung. Ada yang matain Guru Gembul. Iya, cocok aja dulu gitu deh. Pokoknya anak makan nih makan. Iya, nih program pemerintah ada bagus. Bagus nih. Mau stunting lu gitu. Jebret aja udah. Kita geser gosipnya ya, masih seputar itu. Gosipnya juga kan ada bahwa Prabowo tuh ditakutkan akan sakit dan amit-amit jadi pergi. Lalu digantikan sama Gibran yang naik. Bagaimana? Aku siap. Kenapa lu siap? Aku siap. Siap apa? Siap apanya nih? Kalau orang lu mah pasti siap bikin konten. Siap apa? Nggak, pokoknya gini. Kita tuh sudah ketakutan-ketakutan itu memang gimana ya? Nggak bisa dimitigasi, namanya umur kan. Ya, siapa yang tahu gitu. Iya. Kan kita harus siapkan yang terburuk itu kan. Kan kalau saya kan angle-nya tuh kayak ini akan kebawa ke era ke-8 dulu. Terus habis itu
kita akan segera bangkit gitu kan. Kalau bangkit. Nah, tapi setidaknya masuk ke era kegelapan itu akan jadi lebih cepat kalau itu terjadi kalau menurut saya sih. Karena kan bingung semua kan. Wah, bingung. Kacau balau, habis itu ngeliatin, iya. Presidennya itu. Kan keren. Kok keren? Ya maksudnya kayak mantep. Ya, Anda kok bahasanya enggak, emang udah enggak. Enggak, saya ketika kontrak sudah habis mulai ragu. Memang beda kalau yang mendukung dari hati itu beda. Beda. Saya tuh pendukung 02. Tapi gue suka percaya dengan kalau misalnya kita, kan lu bilang ini semua cawapres nih ya, semua cawapres ada di Twitter lu gitu, sampah semua gitu ya. Tapi ya maksudnya ketika kita menganggap bagus terus akhirnya jadi sampah, itu justru mengecewakan. Kalau misalnya kita anggap ini sampah-sampah terus akhirnya bagus, ya itu justru yang itu Indonesia Mas. Indonesia Mas itu gitu. Tapi kan kayak berat banget ya, kayak nggak mungkin. Berat nggak sih Bu? Kalau kemungkinan jadi Indonesia Mas dengan keadaan seperti itu? Dengan ya karakter masyarakat seperti kita. Ya kalau berat pasti berat. Tidak mungkin mudah itu kan. Tapi mungkin akan terjadi Indonesia Mas. Oh iya, kalau saya sih yakin aja. Yakin aja men, itu udah prerequisite-nya tuh sudah terjadi, udah ada gitu loh. Gue ragu, gue ngomong lu yakin tuh gue ragu, kenapa ya? Yakin. Soalnya malah untuk nutupin gosip itu, kemarin gue nontonin tuh si ahli-ahli politik tuh ngomong nanti 2029 juga Pak Prabowo nyalonin lagi, nanti Pak Gibran jadi wapres lagi gitu. Lagi digaung-gaungkan tuh. Oh. Itu untuk nutupin bahwa memang skenario yang tadi akan kejadian gitu. Ya kalau kejadian mau gimana coba? Kan kita juga kalaupun kejadian kita hidupnya juga tetap gini-gini aja gitu. Maksudnya kayak tetap harus kerja, tetap harus apa? Ada dampak yang inilah. Tetap menuntut makan siang gratis udah. Gampang. Kalau gue ini mah gue nggak tahu apa fakta ya. Jadi ada info. Jadi Prabowo ini kan lagi dekat sama Amerika. Nah, Amerika lagi dekat sama Israel. Jadi program makan siang gratis ini memang diprogram sama mereka nih. Untuk nantinya dimasukkan makanan-makanan yang bisa merubah karakter bangsa. Oh, itu apa nih? Nah, karakternya jadi bagaimana? Ya, akhirnya semuanya melupakan agama. Oh, gimana caranya? Coba aku pengen tahu. Dimasukkan ke dalam makanan zat-zat yang ada chipnya kali. Ada chipnya ntar dikendalikan. Gimana caranya? Dikendalikan bagaimana? Misalnya ada panggilan nih untuk sembahyang gratis. Makan terus tak ada tombol ya. Semuanya langsung bakar masjid, bakar gereja. Itu siapa yang bikin gosip? Aku pengen kenal. Karena lebih liar lagi tuh. Lucu, pasti orangnya lucu banget. Cocok sama Gibran pasti. Gibran pasti orangnya lucu banget asli. Iya, emang lucu banget. Gibran lucu banget asli. Ini kita ngomongin gosip lagi nih. Ini mah gosipnya nyata. Ada yang ngomong dari bocor halusnya Tempo. Bung Rin mungkin pernah lihat. Apa nih? Jadi kabarnya harga yang dibayar oleh Jokowi karena pencalonan Gibran adalah Jokowi tidur di luar kamar disuruh sama istrinya, Ibu Dian. Supaya pokoknya nih harus jadi ngambek. Gitu, itu kata bocor halus nih. Harus jadi itu katanya. Pokoknya kalau dia nggak jadi pokoknya kalau nggak dicalonin kamu bobo di luar gitu. Lah di Konoha ya kan, yang dikunciin pintunya gitu, tidak bisa masuk gitu ya, dan terpaksa tidur di sofa karena gulurahnya mangkel gitu loh. Pas pampres yang di dalam. Weh. Enggak jagain, maksudnya dijagain. Oke. Mantap. Gimana tuh Bung? Mungkin nggak itu sebenarnya terjadi, mengingatkan banyak yang meragukan juga nih kapabilitasnya si Gibran. Kapabilitasnya Gibran. Saya tidak ragu. Sama kapabilitasnya Gibran gitu. Kalau mamanya waktu itu sih kalau dia mau dicalonin sih ya udah kelihatan, maksudnya udah naga-naganya sih memang ke arahnya ke sana gitu loh. Kan maksudnya udah dijadiin wali kota juga apa gitu ya, udah ke sana lah arahnya. Gak kecepatan tuh dia ya. Kalau di kacamata Bung Rin nih. Kalau di lebih cepat lebih baik emang kalau buatin kayak gini-gini. Biar apa? Biar Prabowo pasti menang waktu itu. Kalau mamanya Prabowo tuh wakilnya selain Gibran tuh saya masih kayaknya belum tentu deh. Iya. Kalau lu kayak yakin banget sama Gibran, sudut pandang lu, kelebihan Gibran sama kekurangannya apa sebenarnya? Sama-sama tidak tahu saya kelebihan dan kekurangannya apa. Ya maksudnya kayak, tapi kan Bung Rin nyoblos 02 kan? Nyoblos dengan nggak tat. Apa golnya Bung Rin tuh apa? Golnya ya pilih yang pasti menang aja, man. Emang yang lain dua lain bisa menang. Iya, nggak mungkin. Maksudnya kalau kita nih golput nih, cuma satu suara, itu sudah apa namanya waktu itu dirty vote ya, dirty vote. Iya, dirty vote itu dokumenter yang
yang maksudnya cukup kontroversial lah. Ini apa Ya namanya? mengarahkan orang untuk tidak mengirim. Iya. Terus habis itu hasilnya 96 juta orang tetap oke gas. Berarti filmnya jelek. Nggak usah lah bikin kayak gitu-gitu, men. Udah pasti menang nggak? Itu sudah tidak bisa dihalangi lagi gitu. Yang paling keren dari pemilu kemarin tuh memang berasa seru karena 01 tuh ternyata memberikan perlawanan yang lumayan. Udah gitu aja. Kalau 03 kan sudah rata dengan tanah tuh. Walaupun setengah dari 01 sudah mau bergabung. Ke mana? Ke 02 kan. 02. Oh ya udah kan udah jelas kan ngapain coba? Ngapain melawan? Ngapain sih Bung? Ternyata kok ujung-ujungnya dia mau bergabung, sebenarnya ngapain nih? Apakah jangan-jangan... Bagus kabarnya, maksudnya. Iya kan kabarnya ada skenario. Ya, dari awal. Caimin tuh ingin melemahkan si Mas Anies gitu sebenarnya, ditaruh sama Pak Jokowi, itu gosipnya gitu. Mungkin nggak tuh Bung kalau melihat dengan keadaan sekarang? Itu gosipnya udah lama soalnya. Kalau saya rasa sih memang pada akhirnya kan PKB tidak pernah, maksudnya biasanya juga merapat ke pemerintah juga. Dia selalu merapat pemerintah. Nggak, bukan udah diduga lah kalau kayak gitu. Nah kan yang unik nih kita lihat posisinya ntar PKS seperti apa gitu-gitu. Kalau yang tadinya udah biasa jadi kan sekarang masih PDI itu masih ngoceh-ngoceh nolak Prabowo dan Gibran dilantik kan. Dilantik betul. Anda itu PDI ini. Nih kan PDI kan masih sampai sekarang. Iya, kayak PDIP ya. nggak boleh apa namanya masih berusaha kalau gitu. Aduh. Calon Anda itu tuh kayak begitu, Bro. Kayak lu tuh udah gak punya, jadi lu ibaratnya juara terakhir di kelas, terus habis itu ribut-ribut, oh nih yang juara satu nih didukung sama guru apa segala. Lu tuh udah di bawah banget. Bapaknya Capsek nih. Bapaknya Capsek nih, emang kan gitu aja kan. Sebenarnya kan kalau Gibran kan kayak gitu kan. Oh ini emang kan gitu kan. Maaf salah gitu aja. Udah biarin aja gitu. Udah pasti menang gimana pun. Jangan berlarut-larut juga gitu loh. Anjing jadi inget ini apa kalau ikut kompetisi anak gitu ya, ikut kompetisi anak ada yang menang gitu, terus ada ibu-ibu yang anaknya nggak menang tuh karena memang jelek dan segala macam. Itu yang ini mah pasti mah didukung sama jurinya pasti dibayar ke anak. kayaknya yang lu jagoin ya. Iya. Bener. Iya karena itu anak lu, coba lu di luar rumah lu lihat anak lu nyanyi. Iya kayak gitu. Gila 16% sih gila sih. Itu udah. Itu mengagetkan ya. Saya nggak nyangka sehancur itu perolehan suaranya. Jadi maksudnya ya, jadi daripada menghabiskan tenaga sekarang nih lebih baik lihat ke depan. Ini kan kita emang ngomong udah lewat agak beberapa lama, tapi masih menarik kan. Menurut Bung Rin kenapa bisa jatuh sampai segitunya 16%? Aduh, kalau itu kan banyak faktor pasti ya. Tapi faktor utama deh. Faktor utama itu karena Jokowinya ini sih udah Jokowi. Kalau menurut saya salah satu faktor utamanya itu. Yang lucu juga ini siapa? Mahfud. Kenapa? Dia pas diajak PDIP ngomongnya, saya pikir Jokowi masih di PDIP. Itu yang mikir kayak gitu, Haritanu juga mikir gitu. Tiba-tiba kabur. Aduh, sayang sekali Haritanu. Sayang sekali Pak Hari. Gara-gara itu kan Anda nahan uang-uang talent. Gitu kan? Waduh. Uang karyawan juga. Aduh. Udahlah anak-anaknya diinin ya. Dikorbanin ya. Dicalonin semua tuh kan. Nyalek gagal semua anjir. Gimana ya? Gila, ada yang dicalonin ke NTB atau NTT tuh. Itu pasti anak yang paling kurang disayang itu. Gila, yang lain Jawa. Kok ada satu? Tetap nggak menang. Tetap nggak menang aja. Aduh. Abis itu Surya Paloh bergabung. Iya, let's go. Makanya let's go aja men. Ini kita udah tahu lah maksudnya. Kenapa pilih yang waktu dulu sebenarnya 02, kenapa dulu saya nih kenapa 02? Karena udah yakin banget menang aja gitu. Jadi saya mempersiapkan diri dari sekarang. Dari sebelum mencoblos itu udah persiapan kalau mamanya. Tapi kan kalau pikiran masyarakat yang pengen bagus, negara ini pengen maju, dampaknya ke kita juga bagus, pasti ada pilihan yang bukan karena ini pasti menang doang, pasti ada alasan untuk memilih yang selain menang. Iya, apalagi Bung Rin kan, maksudnya orang-orang tuh berharap Bung Rin memberikan setidaknya perubahan dari konten-konten. Tidak mau. Jadi Bung Rin mendukung 02 karena yakin menang aja. Akan terjadi blunder. Ya karena saya enggak gitu. Tidak. Saya benar-benar mendukung. Saya tuh 02 tanpa dibayar tuh. Udah benar kan? Saya 02 tanpa dibayar. Nih coba nih lihat nih. Ketika sudah selesai kontrak, Anda ragu kan? Saya tidak ada keraguan itu. Saya tidak ada keraguan itu. Lebih murni. Saya tidak ada keraguan itu. Saya percaya betul. Cuman gue yang ragu dari kepercayaan dia gitu. Kenapa yang diragukan? Enggak, karena maksudnya lu kan ini kritis banget orangnya gitu. Terus tiba-tiba
ya mempasrahkan diri karena udah menang aja, udah gue pasrah aja, dia menang kok, pasti yakin menang, gue pilih itu gitu. Kan kalau misalnya orang yang sangat kritis mah, lihat pemilihan lihat Gibran dipilih dengan cara begitulah, akhirnya nggak mungkin. Itu bukan orang kritis, orang sakit hati. Iya, gitu ya. Biasanya marah-marah ya. Berarti Semi gitu ya? Kalau mamanya lebih ke ini sih. Pertama udah jelas, ini ada di sisi saya ada kepasrahan kan. Cuman orang pasrah yang ngomong, udah gitu aja. Jadi kayak bukan kayak, makanya yang kalau ngeliat, apalagi kalau 02 sekarang masih kayak kalau Prabowo Gibrannya dikritik gitu ya, terus dia marah-marah, nggak usah marah, kan udah menang. Kenapa harus marah? Udah menang kan, udah menang. Kan banyak juga ketakutan nanti Prabowo menang membuka jalan kembali Orde Baru bangkit lagi. Kan udah. Maksudnya kenapa harus nunggu Prabowo? Kenapa kaget? Kan udah lama itu udah terjadi, iya. Nggak perlu, sudah lama itu. Sudah iya. Kan udah. Udah nggak usah takut-takut. Emang udah, men. Emang udah. Apa yang emang udah tuh apa aja, Bung Rin, buktinya? Ya saya rasa sih ada kemungkinan pemilu tidak ada lagi ya. Jadi tidak secara langsung maksudnya dipilih sama anggota DPR gitu. Dipilih sama keluarga Jokowi. Karena wacana itu ada. Ya. Oh iya, itu mah kan buat gubernur, pilgub. Iya, presiden sama wapres dari MPR aja. Iya, kembali lagi. Karena apa? Budget itu alasannya. Bagus sih, gua setuju. Kenapa lo setuju? Ya budgetnya jadi ntar ya maksudnya budgetnya tidak terbuang gitu untuk masyarakat lagi, balik untuk masyarakat gitu. Kan pemilihan umum tuh ngeluarin budget gede banget. Gede banget. Tapi kalau kita balik lagi ke itu bagaimana? Apa? Pemilu nggak ada? Sistem pemilu tidak langsung. Tidak langsung. Saya sih ya. Sawadikap. Welcome to Fixram Thailand. เรื่องราวเกี่ยวกับเด็กทารกการทำแท้งเด็กทารกที่นี่ serem nih. Masih ada jenazah yang pernah dibakar. Gua mau ngobrol orang kebakar, coba. Gila cekit. Aduh. Serem ini sih. Ayo cek sini enggak. Oh, astagfirullah. Ayo. Banyak sih di sini yang anak-anak kecil itu, cuma kita lagi diawasi sama cewek itu. Ratu itu. ให้อภัยคุณแล้วคุณให้อภัยเขาไหม Cewek hitam lidahnya panjang. Ini gua akan gini-giniin seperti lampu bayi sih. Memang apapun yang saya lakukan, makhluk halus marahnya selalu sama musuh. Aduh. Kita cabut, kita diserang. No, my. Sanduy pi. Sanduy lahir batin pi. Percuma sih nggak bisa. Goblok kan ada orang Thailand itu kenapa pakai Google Translate lama banget.